pertama ya. Dalam bagian yang ketiga ini nanti kita membahas masih bab yang pertama, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi ya, bagian yang ketiga nih. Kita lihat. Baik, konsep dasar ilmu ekonomi bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga atau bab ketiga ini kita membahas tentang kelangkaan dan biaya peluang. Nah, atau ini bagian yang terakhir ya. Nah, ini ada 5 sub ya yang akan kita bahas hari ini. Ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian kelangkaan. Yang kedua tentang faktor kelangkaan. Kemudian ketiga tentang pengertian biaya peluang. Kemudian yang keempat menghitung biaya peluang. Dan yang terakhir yaitu menentukan pilihan. Kelangkaan ya. Yang pertama pengertian kelangkaan. Pengertian kelangkaan ini bisa kalau dalam bahasa luarnya ya, itu ini tutupannya. Kelangkaan sama dengan scarcity ya, kelangkaan sama dengan scarcity istilahnya ya. Kemudian faktor kelangkaan nanti ada 4 faktor. Kemudian pengertian biaya peluang. Nah, biasanya kita kan hanya pernah mendengar ya biaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam biaya sehari-hari itu beda dengan biaya peluang. Biaya peluang tidak sama dengan biaya sehari-hari. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menghitung biaya peluang. Itu bagaimana nanti kita contohkan ya cara menghitung biaya peluangnya. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan pilihan. Bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat. Karena kita sudah nanti belajar kaitannya dengan biaya peluang, pasti kita nanti bisa menentukan pilihan yang tepat. Baik, kita lanjutkan yang pertama dulu, yaitu pengertian kelangkaan atau scarcity. Baik, kelangkaan atau scarcity itu artinya yaitu suatu keadaan ya terbatasnya sumber daya yang tersedia dan masyarakat itu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengolahnya demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Bahasa yang pertama itu kayaknya agak sulit dipahami ya. Yang lebih mudah itu yang merah ini ya. Ini sama pada intinya. Kelangkaan adalah kondisi yang menggambarkan tidak seimbangnya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Di sini kebutuhan sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau barang dan jasa itu sifatnya terbatas. Ini yang bawah ini lebih mudah dipahami ya, lebih mudah, bahasanya lebih mudah. Ya, pada intinya kelangkaan itu kondisi yang menggambarkan tidak seimbangnya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas, kemudian alat pemuas kebutuhan itu sifatnya terbatas. Baik, lanjut. Ada 4 faktor ya yang mempengaruhi kelangkaan. Yang pertama itu terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang tersedia di alam. Ini terbatas, tadi sudah kita jelaskan ya, terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang disediakan oleh alam. Kemudian yang kedua, adanya eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam secara berlebihan yang mengakibatkan kerusakan alam itu sendiri. Nah, di sini sudah kita ketahui ya, sifat manusia itu kan mempunyai sifat yang serakah ya. Sifat serakah manusia inilah yang
mengeksploitasi sumber daya alam yang secara besar-besarnya. Kalau di lingkungan kita, Anda lihat saja itu di daerah Kulon Progo dekat dekat Pantai Trisek, kemudian di Sungai Progonya itu eksploitasi alamnya sangat sangat berlebihan ya. Misal pengerukan pasir itu menunjukkan eksploitasinya secara berlebihan. Nah, ini mengapa? Karena di situ ada sifat serakah manusia. Kemudian yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Manusia itu kita terbatas dalam mengolah sumber daya alam tersebut. Kemudian yang keempat, meningkatan kebutuhan manusia yang semakin cepat. Jadi kebutuhan manusianya itu peningkatannya itu semakin cepat, ya. Peningkatan kebutuhan manusia itu semakin cepat, tidak diimbangi ya kemampuan dalam penyediaan alat pemuas kebutuhan, tidak diimbangi produksi barang dan jasa. Nah, itu menimbulkan kelangkaan. Berarti ini ada intinya ada 4 faktor yang kelangkaan. Baik, kita lanjut. Biaya peluang ya, yang ketiga ya ini. Biaya peluang atau terkenal dalam bahasa luarnya itu opportunity cost ya. Biaya peluang atau opportunity cost. Nah, biaya peluang itu adalah biaya ya yang timbul akibat memilih pilihan lain ya. Ya, ini memilih pilihan lain atau sebuah pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang ada atau yang tersedia. Nih, kira-kira jelas belum nih kata-kata ini? Saya ulangi ya. Biaya peluang itu gampangannya ya. Biaya peluang itu biaya yang dikeluarkan atau biaya yang timbul sebagai akibat kita itu memilih pilihan yang lain. Biaya peluang itu misalkan kita contohkan ya. Misalkan kita setelah SMA itu diberi alternatif ya, meneruskan kuliah atau misalkan bekerja di pabrik. Nah, kalau bekerja di pabrik itu misalkan kita dapat dapat gaji ya, misalkan 3 juta. Tapi kalau kita kuliah kan belum mendapatkan gaji. Lah, biaya peluangnya berapa di situ? Kita memilih kuliah tapi meninggalkan bekerja. Nah, berarti biaya peluangnya itu 3 juta yang tidak kita pilih, itulah ya yang menjadi biaya kita, peluang kita ya. Jadi bukan yang kita pilih, tapi yang justru biaya yang tidak kita pilih itulah yang menjadi biaya peluangnya ya. Karena kita meninggalkan peluang itu berharap nanti penghasilan kita itu tidak 3 juta tapi lebih dari 3 juta. Itu. Jadi biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat memilih ya sebuah pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Itu. Contoh lainnya ini. Dan gaji 2 juta per bulan. Di sisi lain, Hadi memiliki kemampuan secara skill modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan peluang mendapatkan laba itu 10 juta, tetapi setelah melalui proses produksi promosinya selama 4 juta. Itu contoh ya peluang. Baik, kira-kira kalau sudah jelas ya tentang konsep biaya peluang atau opportunity cost. Baik, kita lanjutkan nih ya. Biaya sehari-hari.
Kalau biaya sehari-hari, ya, biaya sehari-hari itu adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Jadi jumlah biaya yang benar-benar dikeluarkan. Coba bandingkan dengan biaya peluang tadi. Kalau biaya peluang itu biaya yang kita tinggalkan, ya, karena kita memilih alternatif yang lain yang lebih baik. Nah, kalau biaya sehari-hari itu biaya yang kita korbankan, kita keluarkan, ya, benar-benar kita keluarkan. Misalkan di sini sebuah rumah tangga mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian perusahaan mengeluarkan biaya produksi dan lain-lainnya. Itu biaya sehari-hari. Baik, sampai di sini kan sudah bisa membedakan, ya, antara biaya peluang dengan biaya sehari-hari. Jadi sangat beda sekali. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke cara menghitung biaya peluang. Dari contoh di atas tadi, kalau kita hitung, ya, ini contohnya ini. Hadi ditawari untuk bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 2 juta per bulan. Di sisi lain, Hadi memiliki kemampuan secara skill dan modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan peluang mendapatkan laba 10 juta. Tapi setelah melalui proses produksi dalam produksi dan promosi selama 4 bulan. Jadi ingat, 4 bulan, ya. Jadi kita lihat ini kita lihat ini penyelesaiannya, cara menghitungnya. Hadi memilih berusaha, ya, selama 4 bulan. Diprediksi Hadi itu memperoleh laba atau penghasilan itu 10 juta. Tapi dia meninggalkan, ya, peluang yang lain, ya. Ini gaji di suatu perusahaan tiap bulan 2 juta. Kalau 4 bulan berarti berapa? 8 juta. Lah berarti di sini Hadi itu meninggalkan, tidak memilih 8 juta, tapi dia memilih yang 10 juta. Jadi dia biaya peluangnya sebesar 8 juta. Dari mana? Dari 4 bulan kali 2 bulan ini, ya. Wajar kan? Si Hadi itu lebih memilih penghasilannya yang 10 juta, ya. Tuh, itu berarti seharusnya kalau kita tidak memilih yang kita tinggalkan itu, ya, maksudnya yang kita tinggalkan itu harus nanti hasilnya lebih baik yang kita pilih itu. Jangan sampai kita sudah meninggalkan pilihan yang lain, tapi kita memilih pilihan yang nanti hasilnya tidak sebesar apa yang kita tinggal. Itu berarti kita di sini rugi sendiri. Ini contoh yang satu. Contoh yang lain, ya, yang agak sedikit sulit. Baik, itu lihat tabel di sini. Ya, lihat tabel di sini. Ini ada 1 A B C D E F, ya. Ada 6 kemungkinan, ya. Misalkan kita bisa dalam produksi atau bisa dalam kebutuhan ini. Ada kemungkinannya ada 6. Coba Anda lihat. A, ya. Yang A ini kita kombinasi kemungkinannya 15 kosong dan seterusnya sampai 0,5. Nah, yang A sama F itu pasti itu alternatif. Ini kan ada 6 alternatif, ya. Alternatif itu yang rata-rata tidak dipilih ini, ya. Rata-rata tidak dipilih A dan F. Nah, yang dipilih itu antara B dan E. Nah, Anda lihat dari ilustrasi ini. Anda lihat berapa biaya peluangnya. Ini dalam ribuan unit, ya. Misalkan ini dalam contoh ini
antara D ya, D ini bergerak ke C. D bergerak C. D itu kombinasinya 9 sama 3. 9.000 sama 3.000. Maksudnya berubah ke 12.000 ke 2.000. Anda perhatikan di sini. Apa yang berkurang di sini? Yang berkurang adalah makanan. Maaf, yang berkurang itu adalah pakaian. Karena ini D yang ke C ya, bukan C ke D. Yang berkurang itu makanan, pakaian. Nah, pakaian ini dari 3 ke 1 itu berkurang berapa? Berkurang 1, artinya berkurang 100, apa maknanya? 1000 ya. Ini berkurang 1000. Nah, tapi dia mengorbankan pakaian 1000 untuk mendapatkan kenaikan makanan. Makanannya naik berapa? 3, berarti naik 3.000. Jadi biaya peluangnya berapa? Yang ditinggalkan yaitu 1000 unit pakaian. Nah, jelas ini ilustrasi ini. Berarti yang dihitung itu yang kita tinggalkan. Itu cara menghitung biaya peluang. Yang kita tinggalkan berapa di sini? Yang kita tinggalkan dari 3, maksudnya ke 2. Berarti kita kan berkurang, kita tinggalkan ya, berkurang 1 untuk mendapatkan 3 atau 3.000. Itu ya. Jadi biaya peluangnya berapa? Ini 1000 atau opportunity cost tambahan 3 untuk makanan adalah berkurangnya 1000 unit pakaian. Berarti biaya peluangnya berapa? 1000 unit pakaian. Gitu ya. Sudah jelas ya anak-anakku sekalian. Itu. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Menentukan pilihan. Nah, kita tanya ya, bagaimana cara menentukan pilihan itu? Kita tahu ya, sumber daya itu sifatnya terbatas, sedangkan kebutuhan sifatnya tidak terbatas. Maka dalam menentukan kebutuhan ya, harus melalui atau melakukan pilihan ya. Dalam menentukan pilihan diperlukan daftar pilihan sesuai skala prioritas sebagai dasar untuk menentukan pilihan, dan harus berpikir atau bertindak secara rasional. Setiap menentukan pilihan berarti secara bersama mengorbankan pilihan yang lain yang tidak kita pilih. Jadi cara menentukan pilihan itu pertama kita harus membuat daftar pilihan ya, membuat daftar pilihan. Kemudian dari daftar pilihan itu, kemudian yang kedua kita buat skala prioritas ya, skala prioritas. Kemudian setelah kita buat skala prioritas, kita harus harus yang ketiga, yaitu kita harus menentukan pilihan didasari dengan berpikir atau bertindak secara rasional. Nah, kita lanjutkan tadi yang tidak kita pilih bagaimana? Yang tidak kita pilih berarti itulah ya yang merupakan dalam kaitannya ini menjadi biaya peluang tadi yang tidak kita pilih, karena kita mengorbankan ya yang kita tidak pilih untuk mendapatkan yang kita pilih tadi. Baik, saya kira itu dari saya. Ada salah mohon maaf, dan ingat untuk part yang ketiga ini, yang bab yang pertama ya, yang di akhir bab ini. Jadi nanti untuk minggu depan kita masuk ke ulangan harian. Namun di sini nanti ada sedikit tugas ya,
kita praktek menghitung biaya peluang. Itu nanti dilihat di Google Classroom. Kemudian jangan lupa sebelum kita akhiri, saya masih minta supportnya dari anak-anakku yang ku sayangi, yang coba di subscribe ya, yang belum subscribe saya tunggu. Kemudian yang sudah silahkan di like atau bisa dibagikan ke teman yang lain supaya video ini bermanfaat bagi teman yang lain juga. Baik, dari saya cukupkan sekian. Ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.